Halo semuanya, kembali lagi di channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini tidak mereview laptop, melainkan gue akan memberikan rekomendasi laptop editing. Karena banyak juga di komentar yang nanyain, bisa nggak sih laptop ini buat editing, bisa nggak sih laptop ini buat editing. Kali ini gue akan berikan rekomendasinya menurut pribadi gue. Laptopnya apa aja? Let's start the recommendation. Nah, sebelum gue kasih rekomendasinya, ini laptop yang gue kasih ini berdasarkan menurut gue pribadi dan beberapa sumber yang udah gue baca. Laptopnya apa aja? Sekarang kita masuk ke bagian laptop yang pertama. Nah, laptop yang pertama kita punya Asus VivoBook S13. Laptop ini memiliki prosesor Intel Core i5 generasi ke-8 dengan grafik card UHD grafik 620, RAM 4GB, dan SSD 512GB. Nah, laptop ini juga punya desain yang elegan dengan frameless, terus juga keyboardnya udah backlit, sama dia udah menggunakan fingerprint. Kenapa laptop ini cocok? Menurut gua karena dengan prosesor yang udah menggunakan generasi ke-8, terus juga udah menggunakan SSD, itu cocok banget buat kalian yang mau belajar editing basic, dari cutting, color grading, terus untuk desain juga, itu juga udah oke banget. Ditambah lagi dengan tadi desain yang elegan, jadi buat kalian presentasi di depan klien kalau mau sambil dibawa-bawa buat presentasi, itu juga udah oke banget dan keren banget, cukup banget. Untuk sekarang masuk ke untuk harganya. Harga dari laptop ini harga baru ya, nggak harga second. Harga baru itu sekitar 8-9 jutaan. Gimana menurut kalian untuk harganya? Reasonable untuk dibeli? Sekarang laptop yang kedua. Laptop kedua itu ada SP14S CF2034TX. Agak ribet nyebutnya sendiri, sampai gue lirik-lirik supaya nggak salah nyebutinnya. Tapi ini udah benar. Spesifikasi dari laptop ini, dia memiliki prosesor Intel Core i7 generasi ke-10 dengan tambahan grafik card AMD Radeon 530 dengan RAM 8GB, SSD 512. Kalau dari secara desain, dibanding laptop yang pertama tadi yang Asus VivoBook, jauh desainnya bagusan yang VivoBook. Tapi yang ini desainnya biasa-biasa aja, tapi performanya itu lebih mantap dari laptop yang sebelumnya karena udah menggunakan prosesor generasi ke-10. Gue aja belum nyobain generasi ke-10, laptop gue aja masih pakai generasi ke-6. Nggak tahu rasanya gimana pakai generasi 10. Jadi ini laptop bisa gue rekomendasiin karena dari prosesor tersebut. Terus juga untuk editing Premiere Pro, Filmora Basic, color grading, desain dan lain-lain, itu masih oke banget. Dan untuk harganya, berdasarkan web HP yang gue lihat, harganya itu berkisar berada di 11 jutaan. Gimana menurut kalian? Mau dibeli nggak 11 jutaan? Atau kalian mau rakit PC aja? Nah, sekarang masuk ke laptop yang ketiga. Laptop yang ketiga ini adalah Asus ROG G531GD. Laptop ini sebelumnya udah pernah gue review sih. Bukan gue yang review, Andre yang nge-review. Kalau mau nonton lebih lengkapnya reviewnya, nanti klik link yang ada di atas. Di sini gue cuma nyebutin spesifikasi singkatnya aja. Untuk prosesornya, laptop ini menggunakan Intel Core i5 generasi ke-9 ditambah dengan Nvidia GTX 1050, terus RAM 8GB dan SSD 512. Laptop ini udah potensial banget karena sesuai namanya juga udah laptop gaming gitu. Jadi bisa dibuat pakai editing juga. Bisa buat pakai Premiere Pro, After Effects, Filmora juga bisa. Terus buat desain-desain juga udah pasti bisa, ditambah lagi bisa buat main game. Ditambah lagi dengan RGB yang sangat banyak dari keyboard sampai di sisi bawahnya, itu menambah nilai mencoloknya lagi kalau kalian bawa buat nongkrong di cafe atau kalian lagi bosan di rumah kerjanya nih, pengen kerja di luar, ngedit di luar, itu juga nambah mencolok lagi karena ada RGB-nya. Dan untuk range harganya, sebenarnya ada yang HDD sama yang ada yang SSD, cuma gue rekomendasi yang SSD-nya aja. Untuk harga barunya yang SSD itu berkisaran di sekitar 12 jutaan. Nah, yang keempat ini adalah kebalikannya dari Asus ROG yang tadi. Buat kalian yang nggak gitu suka rame-rame RGB, laptop ini mungkin bisa kalian jadikan rekomendasi untuk dibeli. Laptopnya adalah Acer Nitro 5 AN515. Spesifikasinya sama kayak ROG yang tadi, i5 Gen 9, VGA Nvidia GTX 1050, RAM 8GB, SSD 512. Ini cuma alternatif aja sih buat kalian yang tadinya mungkin ROG, wah terlalu rame RGB-nya, biar bisa dimatiin. Cuma kalau kalian suka simple, warna hitam dan warna merah aja, Acer Nitro 5 ini bisa jadi pilihan kalian. Nah, yang ini adalah laptop yang terakhir yang gue rekomendasikan. Ini laptop sih bener-bener buat editing, bukan buat editing doang, ini buat kerja berat. Laptopnya adalah Asus ProArt Studio Book Pro X. Panjang banget namanya, sampai susah gue nyebutinnya. Laptop ini
pasti kalau gue sebutin harganya pasti langsung pada bilang mending rakit PC. Tapi ya laptop ini emang bukan buat kaum mendang-mending. Laptop ini emang khusus diperuntukkan untuk arsitek, untuk editor, animator, programmer. Itu cocok banget pakai laptop ini. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Xeon dengan VGA Nvidia Quadro RTX 5000, RAM 128GB dan SSD 4TB. RAM-nya aja 128GB. Udah kayak SSD RAM-nya. Dari spesifikasinya aja udah kayak gitu. Gue jujur aja belum pernah lihat laptop ini secara langsung. Cuma lihat review-review dari orang aja. Dan semoga aja ada kesempatan untuk nyobain laptop ini. Please banget kalau ada yang punya, kalau ada yang bisa pinjemin. Terus juga fitur dari laptop ini, dia udah punya screen pad. Touchpad-nya itu bisa jadi layar. Audio Harman Kardon. Terus dilengkapi dengan Cortana dan ditambah dengan Alexa Voice. Dan untuk harganya, laptop ini berada di 88 juta. Ya emang mahal banget. Kalau kalian rakit PC bisa jadi banyak tuh, bisa bikin warnet kalau udah 88 juta. Ya sekian aja untuk 5 rekomendasi laptop untuk editing. Semoga laptop yang gue kasih ini bisa membantu kalian dalam memilih laptop yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang suka dengan videonya, klik tombol like. Yang gak suka di klik aja. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalain logo loncengnya. And I will see you guys on the next video. Bye-bye.